kesatuan hati dan pikiran membahagiakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita semua sudah pernah juga membaca atau juga pernah mendengar sewaktu di sekolah tentang buku yang ditulis oleh Raden Ajeng Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang. 2 bulan setelah Nabi Esra kembali dari tawanan di Babilonia, ia bersama Nehemia dan tua-tua Israel mengumpul orang-orang Israel. Tujuannya untuk membacakan kembali perintah Tuhan serta membarui kembali komitmen mereka, kesetiaan mereka, perjanjian mereka akan Allah. Dan setelah dibaca kitab itu, semua orang Israel dengan tegas mengatakan bahwa mereka tetap setia pada perjanjian, yakni mengakui Yahweh sebagai Allah mereka dan Israel sebagai umat pilihannya. Tentu efek konsekuensi dari perjanjian ini menuntut kesetiaan mereka untuk hidup seturut kehendak Allah apapun situasi kehidupan mereka. Di sekitar mereka banyak orang yang belum mengenal Allah dan tentunya akan memengaruhi cara hidup mereka, cara bergaul mereka, cara bekerja mereka. Bukan tidak mungkin kesetiaan mereka diuji yang membuat mereka akan meninggalkan Allah yang telah membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Kesadaran akan penderitaan akibat dijajah, ditindas oleh bangsa lain membuat mereka untuk kembali membarui janji mereka dengan Allah. Karena ketidaksetiaan itulah yang membuat mereka dijajah, dibuang ke Babilonia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang hal yang sama juga akan terjadi dengan kita. Ketika kita mengalami kepahitan, kegagalan, kegetiran dalam hidup, baru kita menyadari bahwa hidup saya sebetulnya tanpa Allah tak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa belajar dari Yesus Kristus. Kita bisa belajar juga dari para muridnya, para nabi sepanjang sejarah keselamatan. Bahwa mereka semua diuji dalam pelbagai tantangan kehidupan. Beriman kepada Allah tidak serta-merta luput dari segala tantangan dan godaan serta cobaan hidup. Kita bisa belajar dari Yesus Kristus. Setelah dibaptis, ia pergi ke padang gurun untuk menimba kekuatan dari Allah. Dan di sana dia dicobai oleh iblis dengan 3 cobaan yang sangat menyentuh kehidupan secara manusianya yang dicari oleh banyak orang. Harta, kekuasaan, dan prestise. Tetapi karena Yesus tetap komitmen setia pada kehendak Bapaknya, bahwa dia diutus ke dunia
untuk memaklumkan kehendak Allah, memaklumkan kehendak Bapa yang mengutusnya. Karena itu ia mampu mengalahkan godaan iblis itu. Nah, apakah berhenti di situ? Tidak juga. Tidak selamanya dalam perjalanan di dunia ini ketika dia mewartakan sabda Tuhan, mewartakan Injil, membuat mujizat, tidak serta-merta juga diterima oleh semua orang. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang iri hati, ada yang senang melihat mujizat yang dilakukan, mendengar apa yang diwartakannya. Hal-hal seperti itu juga akan terjadi dengan kita. Dan puncak dari penolakan akan pewartaannya nanti, yakni penyalipannya di Kalvari sebagai penebusan atas dosa-dosa kita. Nah, ketika dia tadi dalam bacaan Injil, dia membuka kitab suci dari kitab Nabi Yesaya tentang visi misi Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi, tentang apa yang dilakukannya, mewartakan keselamatan bagi banyak orang. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, mewartakan pembebasan bagi para tawanan. Dan puncak pewartaannya itu yakni penyalipannya di kayu salib. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita berkat sakramen baptis mengambil bagian dalam tugas dan misi Yesus itu sebagai imam, nabi, dan raja. Tentunya kita bisa memberikan kesaksian tentang kebaikan dan kebenaran Allah itu dalam seluruh kehidupan kita, dalam kata dan tindakan kita. Rasul Paulus dalam kiasannya, dalam bacaan kedua tadi, tentang tubuh. Tubuh itu terdiri dari berbagai macam anggota: mata, telinga, hidung, kaki, tangan. Dan semua anggota tubuh itu mempunyai peran, kendati pun kecil, tetapi sangat berpengaruh terhadap keseluruhan tubuh yang besar itu. Demikian pun juga kita semua dianugerahi pelbagai kemampuan oleh Allah, yang mungkin satu lebih besar talentanya, yang lain mungkin lebih sedikit, tetapi kita semua dianugerah talenta itu supaya saling mengisi, saling menyempurnakan, saling melayani satu dengan yang lain. Dengan demikian, kehidupan bersama itu menjadi indah jika kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain. Penghalang terbesar untuk mewujudkan misi ini adalah keegoisan pribadi. Ketika kita menyatakan diri kita, saya lebih hebat dari kamu, maka kita akan sulit menjadi saluran rahmat dan berkat bagi orang lain. Dan disitulah kita jatuh pada kesombongan rohani. Padahal kehebatan yang kita miliki juga itu bukan karena karya kita, tetapi karena dianugerahi oleh Allah. Dan kita menerima itu semuanya cuma-cuma dari Allah. Maka tidak ada yang patut kita banggakan sebetulnya. Justru semakin banyak talentamu, maka tantangan, permintaan darimu untuk menjadi pelayan bagi sesama, menjadi saluran rahmat dan berkat bagi sesama juga semakin besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyadari hal ini kalau kita mau membuka diri bagi kehadiran Allah.
yang melalui Roh-Nya akan senantiasa membimbing, menuntun kita. Maka jadilah berkat bagi orang lain sesuai dengan kemampuan yang dan talenta yang kamu miliki. Maka Allah dimuliakan dalam dirimu dan kamu dibahagiakan oleh Allah. Tuhan memberkati kita. Amin.